A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 MI Muhammadiyah Karanganyar. Jumpa lagi bersama Pak Irham. Kali ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran PPKN. Materi kita kali ini adalah penerapan nilai-nilai sila keempat dan kelima Pancasila. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, mengidentifikasi kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila, menjelaskan akibat tidak menerapkan sila keempat Pancasila, mengidentifikasi kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila, serta menjelaskan akibat tidak mengamalkan sila kelima Pancasila, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi sila-sila Pancasila terkait dengan sikap peduli kepada hewan dan tumbuhan. Berikutnya adalah penerapan nilai sila keempat Pancasila. Ingat anak-anakku, pada sila kelima Pancasila kali ini, pada sila keempat maksudnya, yaitu mempunyai lambang kepala banteng. Nah, seperti yang ada di pojok kanan bawah. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, menerima dan melaksanakan hasil putusan, serta musyawarah menggunakan akal dan hati nurani. Anak-anakku, kita tahu bahwa sila keempat Pancasila itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung makna pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila diantaranya ialah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Misalnya pada masa pandemi COVID-19 kali ini, dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi bepergian, dan menghindari kerumunan, maka kita turut serta dalam mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi di masa pandemi ini kita harus menerapkan 5M. Ingat 5M. Berikutnya adalah musyawarah dengan warga untuk mengadakan kerja bakti. Ya, ini contohnya. Jadi untuk menentukan kapan kerja baktinya, apa saja kerja baktinya, meliputi apa saja, itu kita musyawarahkan dulu dengan warga. Agar apa? Agar hasil dari musyawarah itu nanti dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Berikutnya adalah diskusi kelas bersama. Sila keempat Pancasila diantaranya adalah dengan melaksanakan pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas itu adalah salah satu implementasi dari sila keempat Pancasila di lingkungan sekolahan. Siapapun saja yang terpilih menjadi ketua kelas tentunya harus menjadi teladan bagi teman-temannya. Dan kandidat yang lain yang belum terpilih di pemilihan ketua kelas, maka sebaiknya berbesar hati. Karena dalam pemilihan itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Adalah dalam kehidupan sehari-hari misalnya, maka musyawarah itu untuk menentukan jadwal ronda malam dan juga jadwal kerja bakti. Untuk mengikuti pemilu, misalnya di Pilpres, pemilihan presiden, ataupun pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MPR, DPD, DPR, itu untuk tingkat pusat. Ada juga untuk tingkat daerah, DPRD tingkat provinsi maupun DPRD tingkat kabupaten. Selain itu juga ada pilkada, pemilihan kepala daerah, ada provinsi itu gubernur. Selanjutnya untuk kabupaten itu ada pemilihan bupati ataupun wali kota. Dan tidak memaksakan kehendak. Sikap yang tidak sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila diantaranya ialah mengabaikan kepentingan masyarakat dan negara. Misalnya dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak memakai masker, tidak jaga jarak, tidak mau memakai masker dan seterusnya. Dan itu juga memaksakan kehendak sendiri dalam musyawarah dan memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain itu merupakan melanggar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Maka seharusnya apapun juga yang menjadi usul ataupun saran kita diterima ataupun tidak diterima oleh forum musyawarah tersebut, maka kita harus berbesar hati. Diterima alhamdulillah, tidak pun juga tidak apa-apa. Karena itu yang terbaik demi kepentingan bersama. Berikutnya adalah bersikap individual, tidak mau berdiskusi maupun bermusyawarah di dalam kelas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kelas. Nah, maka hal itu sebaiknya kita hindari. Kita harus bekerja sama untuk hal-hal yang harus dikerjasamakan. Misalnya dalam pembagian regu piket, untuk pembagian jadwal makan bersama, dan seterusnya. Kemudian, penerapan nilai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka menolong, tidak boros, tidak merugikan kepentingan umum, dan juga menghargai hasil karya orang lain. Nah, inilah contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bersikap adil kepada saudara kita, kepada kakak kita, adik kita, keluarga kita, ataupun kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita pun juga perlu untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita. Apa yang harus kita laksanakan dan apa yang akan kita dapatkan. Selain itu, kita juga harus menghormati hak orang lain. Kita semestinya suka menolong orang yang sedang kesusahan, menolong keluarga kita, menolong kakak, adik, ayah, ibu kita, menolong saudara kita, menolong masyarakat yang ada di sekitar kita, tetangga kita, depan kita, samping kita. Ketika membutuhkan pertolongan, maka seharusnya dan sebaiknya kita menolongnya dengan sukarela, ikhlas, tanpa mengharap imbalan apapun dari mereka. Pak, insya Allah hal itu menjadi kebaikan bagi kita dan Allah pun akan mempermudah segala urusan kita. Selain itu, kita juga tidak boleh hidup boros, tidak merugikan kepentingan umum, dan menghargai hasil karya orang lain. Hewan khas yang ada di Indonesia diantaranya ialah harimau Sumatera, ada juga komodo, dan orangutan, misalnya, dan burung cendrawasih. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya pada sila pertama, yaitu dengan melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada sila kedua, kita memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam, seperti tadi yang telah ditonton di slide sebelumnya. Berikutnya pada sila ketiga, yaitu melaksanakan kewajiban dan hak dalam menyayangi hewan di sekitar.
Adapun penerapan sila-sila Pancasila, yaitu kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memanfaatkan tumbuhan untuk kepentingan kita bersama. Misalnya tumbuhan itu kita gunakan sebagai sayur-sayuran. Begitu kalau pembuatan rumah, misalnya kayunya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, untuk membuat rumah dan seterusnya. Mebler. Selain itu, merawat tumbuhan dengan baik. Bangga terhadap tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Serta bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan yang ada. Tugas kalian kali ini adalah mengerjakan pada buku tulis, lalu foto, kemudian unggah di Google Classroom, Bu Pena 6A halaman 74, muatan pelajaran PPKN, KD 3.1, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Selamat mengerjakan anak-anakku, jangan lupa belajar, sholat 5 waktu, hormati orang tua, dan tetap semangat menghadapi masa pandemi ini dengan penuh optimisme. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan harapan kita semuanya pandemi ini segera sirna. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.